Halo, saya Kenan Lui dan hari ini saya akan mereview digital piano P525 hanya bersama Yamaha Musik Indonesia. Oke, jadi Yamaha digital piano P525 ini menggunakan namanya Grand Touch S untuk tuts yang digunakan di sini. Grand Touch S itu adalah salah satu fitur yang paling premium, saya rasa salah satu yang paling premium untuk seri-seri Yamaha, di mana setiap tuts yang saya tekan di sini kalau kita memainkan P525 ini akan terasa seperti kayu. Jadi di sini selain materialnya dari kayu, ada rasanya organik seperti main piano beneran. Dan informasi tambahan juga, Grand Touch S ini hanya ada di seri tertinggi dari seri P525. Tidak ada di seri yang lebih bawahnya. Jadi ini merupakan fitur premium. Oke, selain dari tuts yang terasa mahal dari seri P525 ini adalah panelnya. Dimana di sini P525 menggunakan material kayu yang dicat menggunakan warna gelap. Jadi kalau menurut saya dari first look ini elegan. Dan juga panel-panel semua yang di sini yang berbahan dasar plastik semua menggunakan warna yang elegan. Jadinya saat kita duduk di depan instrumen ini dan melihat first look-nya semua, yang timbul adalah kesan elegan dan itu menimbulkan rasa lagi premium. Di sini juga saya ada layar. Mungkin kalau teman-teman semua sering memainkan seri Reface DX atau memainkan seri CP dari keyboard atau YC, itu menggunakan layar seperti ini. Jadi layarnya sudah modern. Dan ini merupakan salah satu, kalau menurut saya adalah futuristik tapi minimalis. Dan ini sangat membantu untuk memilih fitur-fitur yang akan digunakan dan juga suara-suara yang akan digunakan. Di seri digital piano P525 ini, ada satu fitur yang cukup menarik untuk saya. Dan itu menyerupai piano asli. Ada yang namanya string resonance. Di mana resonansi dari senar seperti piano grand itu disimulasikan pada seri ini. Kalau penasaran bunyinya seperti apa, dia seperti ini. Kita tahan beberapa notes, tidak bunyi ya di sini. Saya gedein volumenya biar lebih kedengeran. Ini tangan kiri saya masih tertahan dan saya menekan satu not lain. Dia ada suara senar yang tidak ditekan secara kuat, tapi ada berbekas bunyinya. Kalau saya angkat tangan kiri, hilang bunyinya. Ini cuma ada di piano yang akustik sih, dan bisa disimulasikan di piano digital. Ini merupakan salah satu hal yang hebat secara teknologi dan mampu mewujudkan piano aslinya itu seperti apa. Oke, di digital piano P525 ini suaranya ada 500-an, tepatnya 542. Dan kenapa bisa banyak banget? Mungkin teman-teman semua kalau melihat di sini panel suara tuh cuma ada 6 pilihan. Ada piano, electric piano, organ, clavi atau vibraphone, lalu ada strings dan bass dan others. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang bernama Smart Pianist, di situ kita bisa mengakses ratusan suara lainnya. Oke, ada juga suara yang namanya Studio Grand, di mana Studio Grand ini sifatnya lebih untuk musik-musik pop. Misalnya karena dia lebih sedikit bright, jadi dia cocok untuk digunakan kalau ngeband. Karena saat kita ngeband, suara-suara itu ramai sekali. Suara Studio Grand ini dia cukup bright, jadi dia bisa tembus frekuensi dan terdengar cukup jelas. Sebenarnya masih banyak sekali suara-suara. Ini baru kategori piano saja, tapi yang ingin saya highlight dua lagi. Di sini ada yang namanya Rock Grand. Ini akan lebih bright lagi karena dia sifatnya ngerok, jadi cukup. Misalkan seperti itu. Dan ada satu lagi namanya Old School PF. Ini bisa digunakan dua macam untuk misalkan lagu-lagu yang
memberikan kesan lama atau kuno, misalkan. Kesannya old school, atau kalau yang sekarang anak-anak muda lagi banyak, bisa bikin lo-fi. Itu dari kategori piano. Oke, kita lanjut ke kategori-kategori suara yang lainnya, tapi mungkin tidak terlalu detail. Hanya saja saya akan mencontohkan beberapa suara yang menurut saya sangat praktikal kalau mau dipakai untuk main atau ngeband atau bisa dikatakan rekaman juga bisa. Di sini bukan Yamaha namanya kalau tidak ada suara DX Electric Piano tahun 80-an yang sangat banyak dipakai di lagu-lagu pop. Di sini saya ke kategori electric piano dan ada yang namanya DX Electric Piano. Tentu saja suaranya ini lagu-lagu pop 80-an banyak dipakai, dan terakhir-terakhir ini juga banyak dipakai lagi. Ada juga stage electric piano atau yang sangat sering dipakai untuk musik jazz misalnya. Dan ada juga yang sudah dikasih efek. Di sini ada yang auto panning. Tentu saja lagunya kita semua mungkin tahu, tapi mirip-mirip saja. Ada juga yang dikasih tremolo. Oke, itu dari kategori electric piano. Singkat saja kita langsung lanjut. Di sini juga ada jazz organ. Dan jazz organ kalau misalkan kita tahu ada yang menggunakan efek tremolo. Di sini juga bisa, walaupun tidak ada tombolnya. Ini adalah suara jazz organ. 1. Dan kalau kita tekan pedal yang paling kiri, dia menjadi tremolo. Itu gunanya pedal yang paling kiri. Lanjut lagi, ada juga suara clavi, dan di sini kategorinya adalah clavi, tapi sebenarnya itu harpsichord. Mungkin kalau semua orang juga tahu harpsichord itu kan nenek moyangnya piano. Jadi pada zaman Bach itu mereka masih menggunakan harpsichord. Dan ada juga yang baru, clavinet, kira-kira seperti clavinet. Di sini tertulisnya adalah electric clavichord. Ada juga vibraphone, banyak deh suara di sini. Banyak sekali yang bisa dimainkan kalau dengan suara-suara yang tersedia di P525 ini. Ada juga strings, ada pad, dan others. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan. Kenapa tertulis 542 suara? Padahal di sini kategorinya hanya sedikit dan masing-masing itu paling 8-9 suara per kategori. Nah, kalau pakai tablet atau pakai handphone, di sini kita tuh bisa melihat satu kategori yang rahasia, tidak ada di panel, yaitu kategori XG. Sebenarnya XG ini adalah teknologi yang sudah lama ada, dan saat kita membuka menu XG ini, disinilah terdapat rahasianya. Ada ratusan suara yang tersedia, dan suara-suara dari keyboard-keyboard Yamaha yang terdahulu semua tersedia di sini.
Yang paling misalkan bisa kita dengar itu ada nylon gitar versi ya mungkin 90-an. Maaf, bukan 90-an. Ini sudah modern. Nah, ini yang 90-an. Lalu ada juga bass, dan kalau di kategori bass di panelnya tidak ada suara slap. Tapi saat kita buka dari kategori XG, ini ada slap. Dan tentu saja ada synth bass, tidak ketinggalan. Dan masih banyak sekali suara-suara di sini. Dan untuk seri P525 ini sangat bisa untuk dipakai manggung, rekaman, atau main solo juga bisa. Karena selain suara-suara yang terdapat di sini ada 500-an, juga ada output untuk manggung di sini untuk di-connect ke mixer, dan outputnya itu stereo, ada kanan dan kiri. Jadi sangat proper apabila dipakai untuk stage. Oke, di P525 ini begitu banyak fitur yang mengenai suara, dan tentu saja saya mengencourage teman-teman semua untuk dapat mencoba. Satu keunggulan yang ada di P525 ini dan di seluruh produk Yamaha itu adalah registrasi memori atau menyimpan setting yang sudah kita buat. Di sini saya akan mencontohkan yang paling sederhananya, itu saya akan membuat layer, di mana satu piano saya layer dengan pad. Nah, daripada setiap kali saya setting manual satu persatu, kita bisa menggunakan fitur yang namanya registrasi memori. Untuk menggunakan registrasi memori ini sangat simple. Pertama, kita setting suara yang ingin kita simpan. Setelah selesai, caranya hanya cukup di sini tertulis memori, tekan 2 tombol dan simpan di mana kita mau menyimpannya. Di sini saya akan menyimpan di nomor 1. Jadi saya tekan nomor 1. Lalu tekan tombol ke kanan dan sudah selesai. Seperti itu. Dan setiap kali saya ingin bermain dengan suara yang saya sudah setting, saya tinggal tekan tombol registrasi dan tekan nomor 1. Sangat easy. Teman-teman pasti heran dari tadi kenapa saya berkali-kali pencet-pencet tab yang ada di depan saya. Jadi, untuk seluruh instrumen, sebagian besar instrumen Yamaha yang sudah modern, itu bisa menggunakan aplikasi dan koneksi Bluetooth. Dan untuk seri P525 ini dan P-series lainnya, saya menggunakan aplikasi yang bernama Smart Pianist. Dan pada aplikasi tersebut, aplikasi bisa menjadi seperti remote. Jadi saya bisa mengganti suara, bisa merubah suara, bisa menggunakan fungsi-fungsi yang lain, bahkan juga bisa merekam MIDI dan audio langsung di aplikasi tersebut dan tersimpan langsung di tablet atau menggunakan handphone juga bisa. Jadi langsung tersimpan di device tersebut. Tentu saja sangat berguna apalagi kalau kita mau menggunakan fitur rekaman, karena hasil rekamannya itu ada MIDI dan ada audio yang sangat praktikal sekali. Aplikasi tersebut juga bisa membuat semuanya lebih praktis karena layar yang kita bisa lihat jauh lebih besar dan menunya pun tampaknya beda karena warnanya, ada gambarnya, ada super gampang. Penjelasannya juga begitu banyak. Oke, di Yamaha Digital Piano seri P525 ini ada satu fitur yang belum ada di digital piano lainnya, yaitu rhythm, tapi rhythmnya minimalistik. Kenapa minimalistik? Akan segera saya contohkan. Jadi, di P525 ini, tombol rhythm hanya ada satu. Tapi, di P525 ini ada 40 style sebenarnya. Dan semua itu dioperasikan hanya menggunakan satu tombol. Dan di P525 ini, yang digunakan adalah sistem auto detect. Jadi, digital pianonya akan
mencoba menganalisa chord apa yang kita mainkan dan mereka langsung adaptasi untuk terutama suara bass akan mengikuti penjarian kita. Langsung aja saya contohkan. Di sini ada rhythm style namanya 8 beat dan bunyinya adalah seperti ini. Ya, jadi untuk memulai mengakhiri saya hanya menggunakan satu tombol, yaitu tombol rhythm di sini, dan saya tidak perlu memikirkan bass karena chord yang saya mainkan akan segera diikuti oleh P525 ini. Itu minimalistik tapi canggih. Kalian bisa langsung cek produknya di dealer Yamaha terdekat dan kunjungi Yamaha Official Store di Tokopedia dan Blibli. Sampai jumpa.